Banyak dari teman-teman semua yang tanya sistem trading yang gue pakai sehari-hari itu seperti apa. Dan pada video ini gue akan jelasin semua sistem trading yang gue pakai. Dan gue akan praktekin juga di dalam chart ya. Dan gue akan kasih tahu ke kalian juga langkah-langkahnya gimana dalam menganalisa market yang baru terjadi ya. Atau yang akan datang gitu ya. Jadi kalian bisa nangkep juga gimana langkah-langkah gue untuk menganalisa dari nol gue buka chart seperti apa. Tapi sebelum itu gue mau ngingetin buat teman-teman yang trading forex dan juga belum punya broker, kalian bisa coba cek yang namanya OctaFX ya. Link untuk daftarnya di description di bawah. Dan OctaFX ini di bulan Ramadan ini lagi mengadakan promo Ramadan ya. Dan kalian berkesempatan untuk mendapatkan Apple Vision Pro, kemudian dapat iPhone 15, kemudian dapat iWatch ya, dan masih banyak hadiah lainnya. Dan ini kesempatan pemenangnya itu banyak ya, cukup banyak gitu. Jadi kalian bisa ikutan ya. Caranya juga gampang, kalian tinggal bikin aja akun OctaFX. Kembali lagi, kalian tinggal daftar melalui link yang ada di description di bawah. Terus kalian bisa cek di websitenya atau di aplikasi OctaFX. Terus kalian bisa bagian promo ya, kalian lihat promo Ramadan. Dan promo ini akan berlangsung sampai tanggal 9 April besok ya. Jadi kalian masih bisa berkesempatan untuk memenangkan hadiah yang akan diberikan itu ya, dengan cara kalian bertransaksi di OctaFX sebanyak-banyaknya gitu ya. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini gue mau nunjukin untuk caranya ya, apa yang gue lakukan untuk menganalisa. Ya, untuk gue spill langsung aja teman-teman ya. Cara yang gue pakai itu ya, itu didominasi dengan yang namanya teknik block to block ya. Jadi block to block ini gue gunakan di semua style trading gue ya. Jadi gue gunakan itu di scalping ya, gue gunakan itu di intraday ya, bahkan di swing trade itu gue gunakan juga. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan itu adalah time frame-nya aja ya. Jadi kalau misalnya gue mau scalpingan, tentu time frame yang gue gunakan untuk entry itu adalah di M1 atau di M5 ya, dua ini aja. Jadi gue mengaplikasikan block to block itu di kedua time frame ini. Kalau misalnya gue mau intraday atau mau ke swing ya, itu gue pakai di time frame M30 sampai di A1 ini ya. Dan kalau misalnya gue pengen trade dengan jangka yang lebih besar ya, terutama untuk di Bitcoin atau segala macam, di spot ya, atau di saham, gue biasa menggunakannya di time frame daily ya, atau di weekly bahkan, seperti itu. Jadi cukup jelas teman-teman, kalian harusnya sudah bisa mengerti ya, block to block itu bisa digunakan di trading style apapun dan di time frame manapun ya. Kalau misalnya kalian scalpingan, tinggal pakai time frame lebih kecil. Kalau misalnya kalian mau hold lebih lama, kalian tinggal pakai di time frame lebih besar. Jadi itu dulu yang kalian harus paham, oke? Nah, kemudian yang kedua, block to block itu buat gua itu adalah sebagai basis ya, sebagai dasar analisa gua ya. Kalau misalnya kalian punya let's say kalian punya teknik sendiri ya yang untuk menjadi basis, pastikan di dalam teknik itu kalian punya beberapa tools gitu ya. Nggak cuman, contohnya di sini kayak gua nggak cuma block to block doang, tapi pasti ada yang lain. Cuman yang lain itu hanya sebagai secondary atau pelengkap gitu ya. Tetap basis utamanya itu kalau gue pribadi, gue menggunakan block to block. Mungkin dari kalian ada yang menggunakan supply and demand atau apapun yang lain ya, yang which is itu sebenarnya sama aja. Cuma beda sedikit aja ya tips and triknya nanti ya. Tapi kalau gue di sini pribadi, gue menggunakan block to block itu sebagai basis utama. Dan kemudian tentu ada opsi tambahan lainnya, teknik tambahan lainnya, seperti misalnya gue menggunakan di sini market structure teman-teman ya. Jadi di dalam melihat market ya, dan sebelum gue mengaplikasikan entry block to block, gue pasti akan melihat market structure-nya dulu. Dan kalau misalnya kalian bingung tentang market structure, pertama kalian bisa nonton video gue di YouTube ya. Kalian tinggal cari aja di channel ini ya, di channel gue ini video tentang market structure itu udah gue jelasin. Atau kalau misalnya kalian malas untuk belajar lagi, kalian cukup bisa gantikan market structure dengan trend following tools yang lain, seperti misalnya moving average ini yang gue gunakan sekarang. Gue pakai moving average, simple moving average 200 yang warna merah, dan juga exponential moving average 55 yang warna kuning ya. Jadi ini bisa mengidentifikasi tren. Sebenarnya intinya ya market structure itu sebagai pelengkap block to block gua untuk mengkonfirmasi yang namanya trennya yang sedang terjadi itu seperti apa gitu ya. Jadi gua menggunakan si market structure itu untuk mengidentifikasi yang namanya tren yang sedang terjadi ya. So ini bisa digantikan dengan si moving average. Poinnya adalah ketika ya moving average seperti ini, contohnya di gold ini di weekly ya, kalian bisa lihat
dia ini moving average-nya masih menghadap ke atas, terus exponential moving average yang lebih kecilnya itu berada di atas simple moving average yang lebih besarnya dan menghadap ke atas juga. Harganya juga masih berada di atas moving average, berarti gue bisa simpulkan bahwa market ini dalam kondisi uptrend seperti itu di time frame weekly-nya. Sehingga block to block yang gue gunakan itu adalah gue mencari bullish block to block ya, di mana gue mencari koreksi bearish-nya ya, dan ketika dia koreksi bearish dan menyentuh area order block yang gue targetkan, gue akan entry buy di situ, gue cari buy di situ. Ya, simpelnya seperti itu. Oke, dan selain market structure tadi, gue juga ada satu tools tambahan lain lagi, yaitu adalah dengan menggunakan Fibonacci ya. Kadang gue menggunakan Fibonacci, kadang gue juga menggunakan candle pattern ya, kadang gue menggunakan divergence. Antara tiga itu di mana saja yang muncul lebih dulu ya, gue akan gunakan. Ya, jadi intinya strategi gue itu hanya dibagi menjadi 3 bagian tersebut. Yang pertama itu adalah market structure dan juga moving average untuk melihat trennya, itu untuk awalnya. Kemudian untuk entry pointnya, reversal area segala macam, gue menggunakan block to block tadi ya. Dan kemudian yang ketiga itu untuk konfirmasinya gue menggunakan Fibonacci dan juga candle pattern atau divergence juga. Ya, jadi 3 itu aja yang gue gunakan ya. Selebihnya itu cuma permasalahan permainan time frame aja ya. Di sini gua akan tunjukin caranya ke kalian. Misalnya kita coba analisa di time frame M15 ini gitu ya. Nah, di time frame M15 otomatis itu gua waktu holdnya sudah terukur ya. Jadi pemilihan time frame itu juga didasari dengan seberapa lama kalian mau hold posisi kalian. Contohnya di sini M15. Di sini gue bisa berekspek bahwa gue mau hold posisi gue 3-6 jam. Oleh karena itu gue menggunakan time frame M15 ini. Kalau misalnya kalian pengen lebih cepat lagi, tentunya kalian bisa pakai time frame lebih kecil. Contohnya kalian misalnya mau hold maksimal 1 jam, kalian bisa pakai M5 atau M1 gitu ya. Kalau misalnya kalian mau hold 1 hari, kalian bisa pakai M30. Kalau misalnya kalian mau hold 3 hari, kalian bisa pakai 4 hour. Kalau misalnya kalian mau hold 1 minggu, kalian bisa pakai daily. Ya, jadi sesimpel itu teman-teman ya untuk pembagian time frame, logikanya seperti itu, patokan dasarnya. Nah, di sini gue menggunakan M15, berarti gue expect untuk menghold posisi ini sekitar 3-6 jam. Ya. Yang gue lakukan itu adalah gue lihat market structure-nya terlebih dahulu. Di sini moving average-nya sudah mulai berganti arah, yang tadinya dia bullish ya, exponential moving average-nya di atas 200, sekarang sudah cross, sudah berbalik dan dia sudah bergerak di bawah. Ya, dan ini cenderung tendensinya mau ke bawah. Secara market structure dia membentuk lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high ya. Dan di sini berarti gua bisa expect dia masih bergerak bearish, sehingga posisi reversal area yang gua cari di sini adalah bearish block to blocknya ya. Sehingga gua akan cari di sini order block yang lebih tendensinya ke arah bearish. Yang paling kuat di sini itu adalah blocker yang paling ada di atas atau di puncaknya tentunya. Ya, jadi di sebelah sini ya, ini adalah blocker yang paling kuat. Ini gua tandain pertama. Kemudian yang kedua itu adalah yang ada terdekat ya di sebelah sini. Jadi di sini ada 3 area sebetulnya. Di sini ada 1, di sini yang kedua ya. Kemudian yang ketiga itu adalah yang di sebelah sini ya. Ini adalah bloknya. Nah, di sini gua terjemahin satu-satu, kita bedah satu-satu ya. Di sini yang blocker pertama ini sudah melakukan rejeksi ke bawah. Ya, ketika dia kena masuk ke area sini, dia ada rejectionnya. Berarti di sini sudah di retest sekali ya order blocknya. Dan oleh karena itu ketika dia balik ke atas, gue bisa expect bahwa power yang diberikan, power rejectionnya untuk power mantulin ke bawahnya itu tidak akan sekuat yang pertama ini gitu ya. Jadi ketika dia masuk ke atas, gue mulai untuk mengurangi posisi teman-teman ya. Kalau misalnya kalian mau entry di sini, mungkin kalian posisinya lebih sedikit saja. Nah, gue lebih prefer untuk menunggu ketika dia masuk ke order block yang di atas ya, seperti itu. Jadi gue kemungkinan akan entry-nya di sini itu adalah ketika harganya masuk ke sebelah sini, kemudian dia mungkin gue expect dia akan ada sedikit ke bawah, kemudian dia baru akan ke atas lagi, masuk kejar ke area sebelah sini ya. Nah, di area sini baru gue akan melakukan entry yang full teman-teman ya. Jadi kalau misalnya gue emang targetnya biasanya entry 0,1 lot, berarti gue akan full 0,1 lot di sini ya. Di sini mungkin kalau misalnya kalian pengen averaging, kalian bisa masuk 0,03 lot dulu dari total 0,1 gitu ya. Sehingga kalian bisa meletakkan 3 posisi berbeda atau bisa melakukan averaging. Jadi begitu taktiknya ya.
Nah, oke, berarti seperti ini gue tinggal kasih short position di sebelah sini. Dan untuk stop lossnya teman-teman ya, stop lossnya tentu sesimpel kalian tinggal taruh di atas order blocknya ya. Jadi oleh karena itu block to block itu enaknya kalian nggak usah pusing-pusing lagi untuk bingung ya naruh stop lossnya di mana, karena sesimpel rulesnya tinggal taruh di atas area order blocknya kayak gitu ya. Nah, karena namanya block to block, berarti target gua itu adalah ke next order block berikutnya di bawah ketika harga sudah mulai berbelok. Dan dalam kondisi ini gua akan taruh TP-nya di area order block di sebelah sini lagi ya, karena gua entry-nya di order block sini, gua akan berakhir di order block sebelah sini. Dan dengan komposisi seperti ini gua mendapatkan risk reward ratio 1 dibanding 3 teman-teman ya, yang mana itu juga masih sangat-sangat bagus untuk yang namanya risk reward ratio kayak gitu. Nah, jadi itu cara gue untuk menganalisa teman-teman ya. Gue harap gue menjelaskannya sudah cukup jelas. Gue breakdown ya cara gue untuk entry, dan kalian bisa gunakan cara ini, kalian bisa backtest sendiri ya. Hasilnya seperti apa? Kalau gue so far selama ini sudah memberikan salah satu kestabilan ya, konsistensi dan juga profit yang cukup bagus buat gue. Jadi gue nothing tulus. Ingat, yang penting kalian alurnya sudah benar tadi, kalian harus punya trend following untuk ngasih tahu harga arahnya kemana. Kemudian yang kedua, baru kalian menggunakan block to block ini ya sebagai reversal zone, reversal area. Dan kemudian ketiga kalian harus memiliki konfirmasi ya. Nah, di sini gua clear dulu, gua akan kasih contoh teman-temannya. Di sini gua akan analisa yang sudah lewat, yang sudah terjadi ya. Di sini kalian bisa lihat ya, di sini sudah ketahuan dia bikin lower high, lower low. Sehingga terus dia bikin lower high lagi, lower low lagi. Sehingga begitu dia naik, di sini kan menjadi order blocknya, teman-teman ya. Kalian bisa perhatiin. Nah, ketika dia kembali ke area order block ya, itu dia sudah turun. Nah, turunnya itu kemana? Ke area order block di sebelah sini lagi ya. Di sini order block ke arah bullish, yang atas tuh ke arah bearish. Sehingga kalau kita tadi bisa entry di sini, let's say ya, terus stop lossnya di atas sini, tentu akan aman. Dan untuk targetnya kalian bisa taruh di order block sebelah sini ya, sudah pas di atasnya, dia kena kejemput dan ini sudah kena TP ya, dengan risk reward ratio 1 dibanding 3,95 ya. Dan ini bisa kalian lakukan di semua time frame. Kalian bisa cari di time frame manapun yang sesuai dengan style trading kalian masing-masing ya. Jadi itu adalah cara gua trading, so simple dan juga semuanya objektif, tidak ada sisi subjektivitasnya ya. Semuanya juga by data, semuanya juga teratur ya. So, itu semoga bermanfaat. Ini aja yang mau gue sharing teman-teman ke kalian. Kalau misalnya kalian suka video ini, kalian bisa subscribe channel ini, like video ini, share ke teman-teman kalian lain. Kalau kalian ada pertanyaan tentang apapun itu, tentang dunia forex, dunia trading, kalian bisa tanyain aja di kolom komentar. Kalau misalnya gue baca dan juga menurut gue menarik, gue akan bikinin video jawabannya buat kalian. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye.